Ya, kita lanjutkan dari hasil program filter median. Nah, kalau kita lihat pada gambar boneka ini, di sini banyak bintik tersebar merata di boneka. Kemudian kita terapkan filter median, ya, dan hasilnya kita lihat di gambar sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat di sini bintik-bintik yang ada di gambar sebelah kanan, yaitu gambar boneka, ini sudah hilang. Ya, di sini jelas kalau filter median itu lebih baik, ya, dibandingkan dua filter yang sudah kita bahas kemarin, minggu kemarin, yaitu filter batas dan filter rata-rata. Sehingga yang paling cocok untuk menghilangkan brow atau bintik-bintik itu adalah filter median, ya. Kita lanjutkan ke konvolusi. Nah, konvolusi adalah proses untuk memperoleh suatu pixel didasarkan pada nilai pixel itu sendiri dan tetangganya. Nah, ini sama dengan operasi ketetanggaan pixel, ya. Namun ada tambahan. Nah, ini tambahannya adalah dengan melibatkan suatu matriks yang disebut kernel yang mempresentasikan pembokotan. Jadi di sini konvolusi itu sama dengan operasi ketetanggaan pixel, tapi di sini ada penambahannya, yaitu dia melibatkan suatu matriks atau disebut dengan kernel. Nah, jadi di sini konvolusi dia butuh yang namanya kernel. Untuk mewujudkan kernel umumnya butuh sangkar, ya, tetapi dapat pula berbentuk persegi panjang. Jadi bentuk dari kernel itu berupa bujur sangkar, persegi, atau bisa berbentuk persegi panjang. Nah, di sini contoh kernel pada konvolusi. Nah, di sini contoh sebelah gambar kanan ini adalah pixelnya, ya. Nah, kemudian yang sebelah kiri yang warna biru ini adalah kernelnya. Nah, kernelnya ukurannya 3x3, ya. Nah, tiap kernel ini memiliki pixel. Nah, pixelnya ini dia diwujudkan dengan min 1, ya, baris 1, kolom 1 itu min 1, baris 1 kolom 2 itu 0, baris 1 kolom 3 itu 3, dan seterusnya hingga pixel ke-9, ya. Pixel 9 yaitu baris 3 kolom 3 isinya 1. Nah, dari kernel ini nanti ditumpangi, maksudnya di gambar ini, ya, gambar ini ditumpangi dengan kernel. Nah, operasi konvolusi dilakukan dengan menumpangkan suatu jendela kernel yang berisi angka-angka pengali pada setiap pixel yang ditimpali. Kemudian nilai rata-rata diambil dari hasil kali tersebut. Sini, ya, di kernel itu, ya, dia menumpang ke suatu pixel ke suatu gambar, ya. Dia menumpangkan jendela kernel yang berisi angka itu pada gambar. Kemudian setiap pixel nantinya itu dikalikan, ya, antara kernel dengan pixel gambar. Setelah itu diambil nilai rata-ratanya. Kemudian pada pelaksanaan pixel konvolusi, kernel digeser sepanjang baris dan kolom dalam citra sehingga diperoleh nilai yang baru pada citra keluaran. Nah, nanti jadi kernel itu berjalan, ya, dia bergeser, ya, sepanjang baris dan kolom. Jadi dia bergeser tiap pixel, ya, mulai dari baris pertama dia bergeser ke kanan, kemudian turun lagi, kembali lagi ke kiri, kemudian bergeser lagi ke kanan, sehingga nantinya didapatkan nilai hasil keluaran. Nah, ini, ya, ini operasi konvolusinya.
ya. Jadi ini ada kernel, di bawahnya citra atau gambar, kemudian di atasnya ada kernel ya. Nanti kernel ini dia bergerak sepanjang garis dan kolom. Jadi ini kernel ini dia bergerak ke kanan ya. Ini kalau kita lihat gambar anak panah merah ini, dia bergerak ke kanan ya, dia bergerak per pixel ya. Dari pixel dari baris pertama dia bergerak ya ke kanan. Nah setelah itu dari bergerak ke kanan dia turun lagi ke baris kedua, kembali lagi ke kolom pertama. Setelah itu bergeser lagi ke kanan. Nah, kemudian turun lagi dia ke baris ketiga, dimulai dari kolom pertama, bergeser lagi ke kanan hingga kolom terakhir, kemudian turun lagi ke baris keempat. Nah, dimulai dari kolom pertama, bergeser ke kanan hingga kolom terakhir, kemudian turun lagi baris kelima, dimulai dari kolom pertama, bergeser ke kanan hingga kolom terakhir, sampai seterusnya hingga terakhir di baris terakhir kolom terakhir ya. Ini pergerakan dari kernel, dia bergerak ya ke kanan sepanjang baris, kemudian turun lagi kembali ke kolom pertama, bergerak lagi ke kanan. Nah, kemudian di sini adalah rumus dari konvolusi ini ya. Nah di sini ini rumusnya, kalau kita jelaskan, di sini ada floor. Nah floor ini yaitu untuk mencari nilai bawah ya. Misalnya 2,3 maka dibulatkan menjadi 2, 2,6 dibulatkan menjadi 2. Intinya dia diambil nilai bawahnya. Kemudian N2, nah ini adalah separuh dari lebar kernel ya. Lebar separuhnya lebar kernel itu N2. Di sini sama ya, untuk mendapatkan nilainya dikeluarkan lagi, mendapatkan nilai bawahnya. Nah floor menyatakan pembuatan ke bawah ya, dibulatkan ke bawah ya. Jadi 2,3 jadi 2, 2,7 jadi 2. Ini karena apa? Ada perintah floor, pembulatan ke bawah. Kemudian H, nah ini menyatakan kernelnya dengan indeks dimulai dari 1. Nah ini H ini adalah indeksnya, dimulai dari indeks pertama hingga terakhir ya. Di sini ilustrasi dari konvolusi ya, seperti sudah jelaskan di slide sebelumnya, di mana kernel itu bergerak ya ke kanan sepanjang baris, kemudian turun sepanjang kolom ya. Contohnya ini yang bawah ini adalah gambarnya, kemudian yang atas ini adalah kernelnya. Nah di kernel ini dia berjalan bergeser ke kanan. Nah, kita lihat kernel untuk baris pertama, kolom pertama dia dikalikan dengan ya, atau ditujukan ke atau dikalikan ke baris ketiga, kolom ketiga pada citra. Ini tiap kernel dan citra ini ada pasangan sendiri ya. Bentar lagi baris pertama, kolom kedua di kernel, nanti ini dipasangkan dengan baris ketiga, kolom kedua di citra ya, anak panahnya. Kemudian selanjutnya baris pertama, kolom ketiga di kernel dipasangkan dengan baris ketiga, kolom pertama di citra. Nah kemudian selanjutnya baris kedua, kolom pertama di kernel dipasangkan dengan baris kedua, kolom ketiga di citra. Nah, kemudian baris kedua, kolom kedua di kernel dipasangkan dengan sama karena pusatnya ya.